Sudah hadir Melda Safitri. Selamat pagi. Pagi. Melda, kami turut prihatin atas apa yang terjadi. Kisah kamu menjadi viral di media sosial. Ditalak sama suami. Betul. Ketika suami SPK-nya keluar menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, Satpol PP. Iya. Berapa tahun rumah tangga sama suami? Sekitar 5 tahun. 5 tahun. Iya, pacaran sekitar 3 tahun. Terus nikah sekitar 5 tahun. Agak lebih keras ngomongnya ya. Oh, iya. Kecekek ya. Melda, tidak ada asap kalau tidak ada api ya. Tapi kenapa suami bisa langsung menalak kamu? Apakah memang ini sayangnya waktunya memang tidak jauh setelah dia pengangkatan sebagai P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ASN, Iya. atau sebelumnya ada kisruh? Sudah ada keributan mungkin. Keributan kami itu yang sering terjadi itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Iya. Terus beriringan waktu itu sering terjadinya berbeda pendapat. Nah, tapi namun kami tetap bertahan. Mungkin karena sayang, karena masih cinta, tetap bertahan. Cuman permasalahannya itu yang sering terjadi sih. Masalah ekonomi ya? Ya. Rasanya masalah yang biasa kalau zaman sekarang ya. Tapi masalah ekonominya tuh maksudnya lebih kepada dari suami atau berdua bekerja. Berdua bekerja. Nah, kalau suami di Honor. Satpol PP. Iya. Kalau dari Meldanya? Saya lebih hobi jualan. Jualan apa? Sebelumnya jualan kosmetik, terus saya beralih ke tas, Ya. terus baru jualan sayur gitu. Tapi yang anehnya tuh kenapa pas dapat jabatan, terus Diceraikan. diceraikan, itu yang jadi pertanyaannya tuh. Apa penyebabnya? Penyebabnya di hari Kamis di tanggal 14 gitu. Beliau pulang dari kerja, mungkin capek ya kan. Iya, iya. Nah, terus pulang, tidak ada kawan nasi di rumah. Tidak ada lauk. Iya, tidak ada lauk. Oh, tidak ada lauk di Karena rumah. Mbak juga sibuk kerja juga. Nah, saya kebetulan kerja juga, tapi kerja saya di depan rumah. Gitu. Baik. Iya, iya, iya. Melda ada berapa anak? Bang? Ya, Ada anak ya? ada 2. 2 ya? Iya. Baik, tidak ada lauk, kemudian dia marah. Dia nggak begitu marah sekali sih, cuman dia ngomel gitu. Dia tanya ke anak, Isra kamu udah makan gitu ya. Si anak tadi menjawab belum, karena kebetulan si anak siangnya itu saya udah tawarin makan, tapi beliau kenyang karena kan jualan saya itu kan makanan gitu ya. Jadi setiap saya masak dia minta, "Ma aku mau ini, aku mau ini." Terus, "Ma aku mau duit jajan." Gitu. Jadi karena udah sering makan jajanan di luar, nggak mau makan nasi gitu. Oke. Pas beliau pulang, dia buka, dia nggak lihat kawan nasi, dia ngomel-ngomel gitu. Mungkin efek capek juga dia ya, mungkin salah saya juga gitu. Saya nggak masak gitu, cuman kebetulan di hari itu nggak ada bahan. Nggak ada bahan, maksudnya nggak ada yang bisa dimasak. Iya, Apakah memang secara ekonomi memang nggak bisa beli bahan makanan saat itu, hari itu? Atau Iya. memang belum belanja? memang belum ada Uang. Iya, Oh, oke. Itu kejadian di tanggal 14. iya. Kemudian pengangkatan suami untuk menjadi ASN atau P3K itu di tanggal berapa? 17 Agustus, Tanggal 17 Agustus. Kemudian talak itu datang di tanggal berapa? tanggal 15 Agustus. Jadi talak dulu, kemudian 2 hari kemudian dia diangkat Iya. menjadi ASN ya, dengan jangka waktu tertentu. Tapi sebetulnya kisruh rumah tangga itu sudah berapa tahun terjadi dalam 5 tahun rumah tangga ini? Sering berantem, cekcok itu terjadi berapa lama? Sudah berapa lama? Berapa bulan, berapa tahun misalnya? Oh, kalau berapa bulan berapa tahun itu kurang kurang ini ya. Tapi memang ada Selalu ada. cekcok, ada gitu. Tapi karena cekcok kecil-kecil ya udah gitu. Mungkin salah saya juga sih, saya keras kepala atau suka ngomel gitu. Oke. Saat dia menalak kamu Ya. di tanggal 15 ya, Ya. kalimat yang keluar dari mulutnya apa? Iya, apa ya? Dia bilang sebelum dia pergi meninggalkan saya dengan anak-anak, Melda, kamu saya ceraikan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bicaranya sambil marah atau tenang? Mungkin sambil marah, tapi jelasnya dia sambil ngangkat barang. Dia pergi atau Dia pergi. dari Dia rumah? pergi dari rumah. Oh. Tapi, ya. Iya, iya, iya. Gimana perasaan kamu ya?
berumah tangga 5 tahun, 2 hari sebelumnya kamu ditalak, kemudian apakah ketika proses dia menalak kamu itu ya, dengan kalimat yang seperti kamu ucapkan, apakah sebelumnya kamu dan suami sudah tahu bahwa di tanggal 17 Akan suami ada itu memang penaikan ada pengangkatan menjadi ASN? Sudah, karena mereka tuh ada informasi di dalam grup. Jadi akan ada pengangkatan di tanggal 17 Agustus beriringan dengan upacara. Baik, tapi ini harus diluruskan juga ya, karena narasi yang berkembang di luar sana ini seakan suami ini meninggalkan karena sudah menjadi ASN, sudah diangkat menjadi ASN. Tapi Ternyata kan belum ya. memang sudah tahu sebelumnya ya. Sudah tahu tapi belum. Sudah tahu tapi memang belum diangkat, tapi sudah tahu bahwa akan diangkat menjadi ASN. Jadi seakan bahwa suami ini ninggalin istri yang udah nemenin dari nol, giliran lo udah diangkat jadi ASN lo ninggalin istrinya. Tapi tadi Melda bercerita dengan jujur ya, mungkin ada kesalahan dari saya juga. Ya. Bahwa mungkin saya saat itu nggak masak segala macam. Tapi sekali lagi dikembalikan bahwa tugas istri itu bukan hanya sekedar memasak loh. Betul. Ya kan? Itu bukan kewajiban istri sebetulnya. Tapi ada pembelaan apa dari Melda ketika pada saat disampaikan diceraikan itu? dibilang tidak Saya masak, talak kamu, anu, saya gitu. talak Ah. kamu. Membela. Ada jawaban nggak? Tidak. Jadi diam aja? Dia gini, maksudnya dia marah-marah gitu. Cuman, oh ya ada waktu di hari tanggal 15 itu, Aha. karena dia masih Panas. ini marah, jadi saya bilang, salah saya apa? Saya nggak masak karena saya nggak ada bahan gitu. Ya terus dia jawabnya? Dia dengerin saya merepet, saya panjang merepet gitu. Akhirnya karena saya lelah sendiri merepet, saya pergi cuci piring. Beliau kemas terus tinggalkan baju, pergi ke rumah saudara ngambil motor. Setelah itu kembali lagi ke rumah, ya itulah dia sebut talak. Tapi Melda mohon maaf, kalau boleh tahu ya, keadaan ekonomi dari suami saat itu pendapatannya kira-kira berapa per bulannya? Karena suami kerjanya bebas, nggak nentu pendapatannya. Oke. Paling banyaknya berapa? Lebih sehari itu kadang limpul gitu. Berapa? Sehari kadang limpul 50. 50 50.000. Ya. Kadang-kadang nanti ada 30. 30.000. Tapi sayangnya saat itu memang nggak ada uang ya buat masak. Saat itu di hari itu memang suami nggak ngasih uang juga? Iya tapi kan. Belum, Memang belum. belum ngasih. Ketika dia pergi di tanggal 15, selain talak apalagi yang disampaikan dia? Tidak ada. Langsung pergi begitu saja. Ya pergi. Dan itulah ketika tayangan kamu viral ya. Ya. Nah ini sekarang posisinya udah resmi? Bercerai. Udah ketok? Kalau di desa udah, tapi Secara agama? secara agama Udah? udah. Udah sah? Negara-negara belum. Oh, secara agama yang penting itu. Kita mau kasih lihat ya, ada satu artikel Melda, kita baca dulu. Ya. Klarifikasi suami Melda Savitri, saya cerai, dia bukan karena SKPKK, PPPK, kami tidak cocok lagi. Ada yang ingin kamu tanggapi? Dia bilang bahwa kami bukan tidak cocok karena lagi. surat pengangkatan saya menjadi Tidak cocok lagi tuh. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tapi emang nggak cocok lagi. Kamu menanggapi silakan. Mungkin dia memang merasa seperti itu, saya nggak salahkan dia. Semenjak kami dalam berumah tangga memang saya pun banyak kekurangan. Serba banyak kekurangan gitu. Mungkin jodoh kami memang sampai di sini aja ya. Takdirnya udah sampai di sini gitu. Cuma yang mengecewakan bagi saya itu dia meninggalkan saya setelah dia diangkat gitu. Saya kecewanya di situ. Ya. Saya Susah senang bersama. Kenapa sih dia nggak ajak saya ketika senangnya gitu? Ya, kekecewaan wajar ya. Wajar. Ada rasa kecewa. Kan susahnya sama-sama. Ya. Kenapa Biasanya senangnya tidak harus sama-sama. Betul, terlepas suami mau bilang bahwa memang kami sudah tidak cocok lagi, tapi rasanya kekecewaan yang dirasakan Melda kami pun memaklumi dan rasanya wajar sekali. Sampai sekarang setelah kasus ini viral, kita dengar kabar bahwa suami kamu sampai sekarang masih menjalani pemeriksaan. Kita mau kasih lihat dulu ya. Iya. Udah setelah kasus ini viral, ada komunikasi nggak? Setelah viral tidak ada komunikasi dengan pihak suami ataupun dengan pihak keluarganya, tidak ada komunikasi. Dia pun nggak coba menghubungi kamu? Tidak, karena sebelumnya saya sudah diblokir. Kamu diblok sama dia? Iya, mungkin dia marah sama saya. Di bloknya apakah di tanggal 15 itu atau berapa hari setelahnya? Beberapa hari setelah. Berarti dia pun nggak ada kabar ke anak-anak? Anak-anak nanyain nggak? Sangat. Bilang apa anak-anak? Mama, ayah, katanya. Melda jawabnya apa?
ayah lagi kerja. Ayah biasanya yang kecil, mak ayah cari lauk itu kami ikan gitu. Pas saya ke Jakarta, itu yang paling kecil demam. Ya ada yang bilang sih efek cuaca ya. Tapi ketika saya main sama dia, gendong dia, dia nangisnya manggil ayah. Walaupun saya gendong dia, dia manggilnya ayah. Emang anak-anak dekat dengan ayahnya. Dekat banget. Tapi Melda, setelah kejadian ini, ada dari pihak suami mencari anaknya nggak? Setelah kejadian, Maksudnya cari untuk ngobrol, telepon, ketemu, ada nggak? Ke anak ya? kalau setelah kejadian dia talak, dia ada nyari anak, datangi anak juga ada. Tapi setelah kami pulang ke Aceh, belum ada komunikasi. Melda, jadi Sobat Ambiar, Melda ini dikenal dekat atau akrab dengan tetangganya ya. Kamu kan akhirnya memutuskan untuk hijrah ke Jakarta ya, dibantu salah Sokia ya. Alhamdulillah. Semoga rezekinya terbuka lebar, tapi ini sahabat-sahabatnya merasa kehilangan. Kita mau kasih lihat. Kami kehilangan tetangga terbaik kami, tak ada lagi sapaan canda dengan logat Acehmu. Mel, kami kangen jualan hordok buatanmu. Gara-gara video kami menolong dan membantu berkemas-kemas, mengiring kepergianmu viral, kami diteror dan diintimidasi. Tapi kami tidak takut, kami para mak-mak Siti Ambiar Das bersatu dan tetap menyuarakan semoga keadilan dan kebahagiaan segera kau dapati. Safitri Alshab Aceh. Itu ada kalimat kami diteror, tetangga kamu yang membantu kamu berkemas, diteror dan diintimidasi. Siapa yang diduga melakukan tindakan teror itu sama intimidasi? Datang dari mana? Kalau saya kurang tahu, tapi saya nggak tahu juga sih. Cuman teman saya itu cerita, saya diteror, tapi kita nggak tahu siapa. Bentuk terornya seperti apa? Lebih ke itu videonya tolong di Take down. gitu. Oke, minta untuk nggak usah Dan orangnya juga ada di sini. posting. Orangnya maaf apa? Yang tukang ambil video ada di sini. Oh, teman kamu itu ada di sini. Ya. Anak-anak sekarang di mana? Anak-anak sekarang kebetulan dengan neneknya dan dengan tantenya. Di Aceh. Ya, Aceh Selatan. Di Aceh. Ya. Melda, Kenapa nggak ikut? apa rasanya jadi kamu memutuskan terbang ke Jakarta setelah ditinggal suami, tapi juga harus meninggalkan anak-anak untuk kehidupan yang lebih baik? Intinya untuk masa depan anak. Saya sampai ke sini untuk masa depan anak dan mencari sedikit rezeki untuk anak. Karena sekarang kami sudah bertiga dan anak-anak juga butuh biaya, butuh masa depan. Kemarin pamit ke anak-anak bilangnya apa? Nak, jangan jahat-jahat ya, tinggal sama nenek dulu. Mama pergi kerja. Nanti kalau udah selesai mama pulang cepat. Udah berapa lama gak ketemu? Sekitar udah 5 hari. Usia berapa anaknya Melda? Yang paling tua usia 4 tahun, yang nomor 2 usia 2 tahun. Oh, masih harus ketemu mamanya itu. Ya sesekali kalau bisa dibawa ke Jakarta. Kalau memang lagi sibuk kerjaan, dibawa ke Jakarta, nanti gampang dianterin lagi. Neneknya sama tantenya. Karena Melda Iya. sekarang sudah mulai bekerja sama Sheila Saukia ya. Ya. Oh, Melda, boleh dibawa mah kenapa enggak? tapi di tengah viralnya kamu, banyak yang membantu. Netizen biasa ada yang nyinyirin. Betul. Pasti udah lihat, kita lihat dulu ya. Nggak ada kerjaan. Menyedihkan, tadi kan itu ada ini ya, ada suara ngaji, tapi ibunya nyinyir. Tapi ibu lagi pasang sangat audio, menyedihkan. itu ada bunyi, itu yang lebih sedih, Bu. Enggak, tapi juga yang, Itu lebih menyedihkan. yang memberikan komentar ini adalah netizen seorang perempuan dan seorang ibu. Enggak, tapi Itu aneh juga sih. maksudnya gini, gesturnya tuh gini, menceritakan seolah-olah kita yang ngelihat malah lebih sedih ngelihat mereka ya. Maksudnya kayak lu tuh perempuan tapi nyinyirin baru diselingkuhin. Jadi kalau yang lebih parah tuh apa Bu kira-kira? Kita nggak tahu yang lebih parah dari diselingkuhin. Mungkin mbak-mbaknya itu nggak bisa membedakan antara mencari simpati dan matinya empati. Tapi karena mungkin seperti ini kali ya, zaman sekarang kan berbeda ya, semua bisa dipost di sosial media. Tapi Apapun kasus itu, jadi bukan cuma perselingkuhan, tapi kan ini kan
apa yang dilakukan Melda adalah pembelaan diri sebagai perempuan dan sebagai ibu ya. Tapi Masalah kan- netizen pada akhirnya punya iba dan simpati ya itu kan kembali kepada netizen sebagai masyarakat yang punya hati. Iya, tapi kalau yang di-post tuh yang di-post yang bermanfaat lah ya gitu. Yang di-postnya Iya, jangan Anda yang tidak seperti memperlihatkan bahwa Tidak menyakiti orang lain ya. iya. Melda semangat ya. Apapun itu terjadi pasti karena sudah jalannya seperti itu, seizin Tuhan. Iya, nggak usah didengerin Melda karena mereka juga pengen di posisi kamu. Kalau berhasil mah pengen semua juga gitu di Melda posisi kamu. mau bilang apa sama siapa nama pasangan kamu? Ya, Siapa namanya? Jafar Sidik. Jafar Sidik. Mau menyampaikan apa untuk statusnya masih suami ya? Mau bilang apa sama suami? Kepada Uda, saya minta maaf. Selama dalam rumah tangga saya banyak kekurangan. Yang ada lampunya nyala. Saya minta maaf kalau seandainya kedepannya, untuk hidup kedepannya saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan pesan saya untuk kamu, jika nanti kamu sudah dapat pengganti saya, tolong kamu jaga dia, kamu sayangi dia, kamu ratukan dia. Dan untuk anak-anak kita, tolong tetap berkomunikasi. Dia nyari kamu. Gimana? Dia juga nggak mau kali. Dia panggil-panggil kamu, itu aja. Melda Safitri masih tetap mengucapkan kalimat maaf. Luar Kembali biasa. saat lagi hanya Luar Kembali. biasa.